Dengan 3 tips itu dijamin teman-teman bisa lolos di Poltekkes tahun 2021. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deden Miftahul Hidayat di channel DMH Medical. Oke teman-teman, sebelum kalian melanjutkan video ini, yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe heula atuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kesehatan, kemudian informasi tentang seleksi di Poltekkes ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum nonton perihal video-video saya tentang Poltekkes, silahkan kalian bisa tonton video-video saya tentang bagaimana sih kalian untuk bisa masuk ke Poltekkes gitu, dan pembahasan soal telah saya upload di channel ini ya teman-teman. Nah, langsung saja, jadi kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman tentang Poltekkes tentunya. Nah, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, adik-adik kelas saya, kemudian yang tentunya yang teman-teman yang ingin bergabung ke Poltekkes. Kak, gimana sih masuk ke Poltekkes itu? Kak, Poltekkes itu apa? Kak, kemudian syarat-syaratnya apa? Kak, kalau saya dari jurusan ini bisa gak Kak? Pokoknya banyak banget yang bertanya seperti itu. Kak, nilai rapotnya itu gimana? Nah, teman-teman yang menanya nilai rapot, pasti teman-teman harus banget gitu tonton video saya yang ini ya teman-teman. Oke guys, jadi langsung saja. Saya akan bahas Poltekkes itu adalah bukan salah satu sih, tapi perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan, yang ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan ya teman-teman. Jadi Poltekkes itu sudah negeri. Jadi enaknya kalau negeri itu biayanya lebih murah dan fasilitasnya juga kemungkinan lebih terjamin ya teman-teman. Kemudian selanjutnya bagaimana sih persyaratannya? Oke, untuk persyaratannya, sebelum ke persyaratan saya mau jelasin terlebih dahulu. Untuk cara masuk ke Poltekkes itu ada 3 jalur ya teman-teman. Yang pertama ada jalur PMDP. Kalau PMDP itu dimisalkan seperti SNPTN yang itu menggunakan jalur rapot dan prestasi. Kemudian juga ada SIMAMA atau SIPENMARU bersama. Kalau itu sama seperti SBMPTN ya teman-teman. Itu biasanya dilakukan setelah SNPTN atau setelah kalian selesai ujian di sekolah. Nah teman-teman, kemudian juga ada UM atau ujian mandiri. Itu seperti biasa kalian melakukan ujian mandiri ke kampus. Nah teman-teman, perlu kalian catat untuk SIMAMA atau SIPENMARU bersama, kalian perlu banget belajar secara tekun. Kenapa? Karena ini ujian yang diselenggarakan langsung oleh Poltekkes masing-masing kampus guys. Jadi teman-teman itu harus belajar tentang mata pelajaran yang diujikan nanti. Mata pelajarannya itu ada 6 mata pelajaran, 3 umum dan 3 peminatan. Peminatannya itu diambil dari IPA, fisika, kimia, dan biologi. Nah, buat teman-teman jangan khawatir jika teman-teman ingin belajar mengenai materi-materi itu, dan soal-soal aslinya pun ada yang telah diujikan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Itu ada di saya. Jadi silahkan buat teman-teman yang berminat untuk membeli buku PDF dalam bentuk PDF atau e-books soal asli SIPENMARU dari tahun 2016 sampai tahun 2020, silahkan teman-teman bisa pesan ke saya dengan cara hubungi nomor WA saya di bawah ini, atau bisa klik link di bawah di deskripsi ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke persyaratan ya teman-teman. Nah, untuk persyaratannya sendiri di sini ada 3 bagian, terbagi menjadi 3 bagian yang harus kalian persiapkan ya. Yang pertama itu ada persyaratan secara umum, di mana yang pertama kalian catat ya, harus warga negara Indonesia, kemudian itu lulusan SMA, SMMA, SMU, paket C atau SMK pun itu bisa guys. Jadi teman-teman yang SMK, yang MA, yang SMU itu kalian bisa masuk ke Poltekkes ya teman-teman. Bahkan yang paket C juga bisa masuk atau daftar ke Poltekkes. Kemudian yang ketiga itu maksimal berusia 27 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Minimal memiliki tinggi badan 155 cm buat laki-laki dan 150 cm buat perempuan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu tinggi badan itu ditentukan oleh prodi masing-masing. Jadi setiap jurusan atau setiap program studi itu memiliki ketentuan tinggi badan tertentu. Misalnya saya perawat itu untuk laki-laki itu
minimal 155 cm dan untuk perempuan 150 cm ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada persyaratan khusus. Di sini ada persyaratan khususnya. Jika teman-teman ya atau peserta atau mahasiswa barunya berasal dari keluarga yang mohon maaf ya kurang mampu atau tidak kuat dalam ekonomi, kalian jangan khawatir, kalian bisa mencantumkan surat keterangan tidak mampu dengan cara meminta ke kepala desa atau ke kelurahan. Yang nantinya itu bisa membantu buat teman-teman untuk mendapatkan bantuan. Jadi teman-teman jangan patah semangat meskipun teman-teman merasa saya tidak mampu bisa kuliah karena masih banyak jalan untuk menuju Roma ya teman-teman. Kemudian yang ketiga nih persyaratannya. Persyaratan yang ketiga yaitu lulus pendidikan, di mana persyaratan jenis lulus ditentukan berdasarkan jenis prodi dan berlaku sama di semua Poltekkes ya jelas. Ketika kalian lulus itu disesuaikan dengan program studi kalian. Kemudian juga persyaratan tinggi badan ditentukan berdasarkan jenis program studi dan berlaku sama di semua Poltekkes di Indonesia ya guys. Jadi tinggi badannya itu setiap prodi ditentukan oleh setiap kampus dan itu sama di seluruh Indonesia. Kemudian kita bahas sedikit ya tentang bagaimana sih cara daftar ke Poltekkes melalui jalur PMDP, Sipenmaru atau Simama, kemudian UM. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit karena saya juga udah bahas di video yang ini ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman yang belum nonton, klik video ini karena sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mau daftar PMDP di Poltekkes. Oke, yang pertama kita bahas lebih dahulu PMDP. Jadi PMDP itu adalah seperti SNPTN ya teman-teman. Cuman bedanya PMDP ini langsung diadakan oleh perguruan tinggi atau oleh Poltekkes masing-masing guys. Jadi nggak langsung seperti SBMPTN ditampung oleh salah satu lembaga gitu guys. Jadi kita langsung daftar ke link atau ke website si Poltekkes yang ingin kita masuk atau kita daftar langsung ke Poltekkes yang ingin kita tuju ya teman-teman. Itu kalian juga bisa dibantu oleh guru-guru teman-teman di sekolahnya, misalnya guru BP dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu jalur Simama atau seleksi bersama. Untuk jalur Simama sendiri kalian itu ada linknya. Kalian tinggal klik atau cari di Google link ini. Tapi untuk bulan-bulan sekarang itu belum ada karena seleksinya masih lama ya teman-teman. Nah di link itu dijelaskan bahwa teman-teman itu nanti harus registrasi terlebih dahulu dan teman-teman harus mengisi biodata kalian dan membayar untuk biaya pendaftaran dan mengambil surat untuk kalian ujian ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ujian mandiri. Yang terakhir ujian mandiri ini juga hampir sama dengan PMDP. Kalian harus daftar terlebih dahulu di website atau langsung ke Poltekkes yang kalian ingin tuju di sana dan kalian akan melakukan ujian di kampus. Dan untuk untuk Simama juga itu biasanya sama ujiannya itu di kampus juga, di kampus yang kalian ingin tuju atau kalian terdekat gitu. Oke, kemudian saya yang terakhir akan membagikan 3 tips buat teman-teman supaya teman-teman bisa masuk ke Poltekkes ya teman-teman. Ini tips yang saya gunakan ketika saya ingin masuk ke Poltekkes. Yang pertama yaitu tipsnya tekad dan niat yang kuat guys. Kenapa? Karena dulu ketika saya ingin masuk ke Poltekkes saya punya niat yang kuat. Kenapa punya niat yang kuat? Karena didukung oleh keluarga saya yang ingin saya mau kuliah di kesehatan. Dan waktu itu saya menargetkan Poltekkes saya harus lulus di Poltekkes dan punya tekad dan kuat. Kemudian yang kedua itu dibarengi ikhtiar yang kuat juga teman-teman. Ikhtiar yang kuat itu bukan hanya bekerja keras tapi harus bekerja cerdas dengan cara mencari informasi sebanyaknya seputar Poltekkes, baik itu kepada kakak tingkat kalian atau di YouTube seperti ini gitu, atau kalian bisa membeli buku panduan soal atau buku soal-soal asli dari tahun 2016 sampai tahun 2020 untuk kalian kerjakan dan kalian latihan soal tersebut. Jadi buat teman-teman silahkan kalian order atau silahkan buat teman-teman pesan dengan cara klik link di bawah deskripsi ini untuk masuk ke WA saya dan hubungi saya. Kak, saya mau pesan buku soal asli Sipenmaru dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Oke teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, tipsnya yaitu teman-teman perlu
ikhtiar langit. Setelah kalian ikhtiar bumi tadi, belajar, semangat dan lain-lain, yang terakhir kalian harus ikhtiar langit. Ikhtiar langit itu adalah ikhtiar berdoa, meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan, meminta kepada keluarga, kepada orang tua untuk mendoakan kita supaya bisa lolos di Poltekkes. Dengan 3 tips itu dijamin teman-teman bisa lolos di Poltekkes tahun 2021. Nah, mungkin itu saja video kali ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton video ini, semoga bermanfaat. Oke, yang belum subscribe heula tuh, bantu channel ini untuk bisa berkembang dan memberikan edukasi kesehatan kepada teman-teman semua dan informasi seleksi di Poltekkes ya teman-teman. Oke, saya Deden Ibtaul Hidayat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.